Baik, selamat pagi kepada Ibu dosen pembimbing pendamping, Bapak-Bapak Dewan Penguji, dan Saudara Andri Mukhtar Hidayat. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita akan menyelenggarakan sidang akhir untuk Saudara Andri Mukhtar Hidayat. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir skripsi pada hari ini. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang akhir untuk sidang hari ini yaitu saya dosen pembimbing pertama, lalu dosen pembimbing kedua Ibu Dewi Lestari, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama Bapak Yadara Buloh, dan Dewan Penguji kedua yaitu Bapak Budiari Vitama. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 120 menit atau secukupnya, di mana presentasi dan video aplikasi sudah dilihat, sudah disampaikan dalam email invitation sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Andri Mukhtar Hidayat berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silakan. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Baik. Saudara Andre Mukhtar Hidayat, terima kasih sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam video yang telah disampaikan pada dosen pembimbing dan Dewan Penguji. Saya persilahkan kepada Dewan Penguji untuk bertanya. Karena Bapak Yadara Buloh sedang disconnect, sebagai dosen penguji yang pertama, saya persilahkan Bapak Budi Arifitama dulu ya, sebagai dosen penguji kedua untuk bertanya, gitu ya. Nanti disusul Pak Yadara Buloh. Silakan Bapak, monggo. Oke, baik. Terima kasih Pak Handi. Selamat pagi juga kepada pembimbing kedua, Bu Dewi. Dan juga selamat pagi juga kepada Andri Mukhtar. Apa kabar, Pagi, Pak. Andri? Iya, selamat pagi, Pak. Baik. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu kepada kamu karena kamu sudah masuk ke tahapan lanjut. Ya, di mana kamu akan mendefense atau mempertahankan skripsi kamu, ya jatuhnya seperti itu. Di mana yang sebelumnya kamu sudah melaksanakan proposal dan dinyatakan boleh mengajukan judul yang kamu ajukan, dan sekarang kamu harus bisa mempertahankan judul penelitian yang kamu telah laksanakan, ya. Oke, karena saya selaku penguji kedua di sini, saya akan lebih menekankan kepada sistematika penulisan yang telah kamu ya. Kalau untuk penguji pertama, beliau Pak Yada akan lebih banyak membahas tentang konten. Kalau saya sebagai penguji kedua, saya akan membahas tentang sistematika penulisan yang kamu laksanakan. Oke, saya akan coba share screen terlebih dahulu ya, untuk lebih mempersingkat waktu. Oke, apakah sudah bisa terlihat, Andri? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, Andri, saya di sini tugasnya adalah untuk memvalidasi dan mengkonfirmasi dan juga menilai skripsi yang kamu telah. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut tentang skripsi kamu, tentang typo dan lain-lain dan sistematika, saya mau nanya sama kamu dulu. Apakah kamu dalam mengerjakan skripsi ini kamu
kamu lakukan? Kamu yakin akan minim kesalahan? Yakin, Pak. Yakin. Kalau minim kesalahan sih mungkin dari masih persentase yakinnya itu berapa persen? Berapa persentase? 80% lah, Pak. 80%, ya? Pak. Oke. Iya, 80%. Baik, itu ya menjadi keyakinan kamu ya. Saya di sini jatuhnya tidak menjudge kamu, tapi yang saya nilai adalah hasil pekerjaan kamu. Ya. Jadi ini harus bisa dibedakan dengan baik sama kamu bahwa saya tidak menjudge orang, tapi saya menjudge-nya adalah pekerjaannya. Ya. Iya. Oke, kita lihat bareng-bareng apa yang kamu telah sampaikan. Ini saya ambil saya terima dari undangan dari Google Form. Jadi apa yang saya dapat ini memang dari email, ya. Iya, Pak. Oke, kita lihat satu persatu. Oke, ini tidak ada masalah ya jatuhnya. Nah, ini dia. Di sini di lembaran yang ini kamu menyatakan surat pernyataan. Ya nggak? Oh, iya, apakah skripsi yang kamu berikan ke saat ini adalah proposal atau akhir? Ya, berarti harusnya ini apa? Ya, Pak. Harusnya ini sebenarnya sih udah saya, iya, Pak. Ada tanda tangan saya sebenarnya yang satu lagi, Pak. Iya, betul, Pak. Iya, ibaratnya bahwa yang membantu dalam proses membangun kode sumber untuk membangun model awal sistem. Wah, artinya kan kita berpikiran sebagai penguji bahwa wah, jangan-jangan yang membangun aplikasinya adalah Muhammad Rafiansyah. Tidak sih, Pak. Gitu loh. Ya. So, saya lebih menyarankan aja ke kamu, which is fine ya menurut saya. Tapi dibuatnya adalah bahwa si Muhammad Rafiansyah ini adalah dia membantu dalam hal konsultasi masukan dan lain-lain itu boleh ya. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Oke, ini tipe masih ya. Nah, kembali mengevaluasi kembalikannya harusnya kecil atau besar? Kecil, Pak, karena dalam tulisan. Dalam kalimat. Oke. Oke, nah ini kenapa saya bilang so what dan hasil ini apa rekomendasinya adalah gini. Kamu kan melakukan ini ya, penelitian kamu adalah proses prediksi ya untuk frozen food ya, betul ya? Betul, Pak. Betul, ini hasilnya, gitu ya, betul ya. Ini memang hasilnya bahwa 97%, 1%, 98%. Cuman saya menyarankan sekali buat kamu ya, Andri Mahmudar itu hasil dari yang 97, 100, 98 itu kesimpulannya apa terhadap penelitiannya kamu, terhadap hasilnya kan berarti kan ini ada hasilnya kan sebenarnya ini kan hasil doang. Tapi dari hasil itu apa sih yang bisa diutarakan gitu loh. Nah, itu harusnya ditaruh di situ ya. Jadi masih ada satu kalimat tambahan di akhir itu untuk memperjelas itu temuan 97 100% sama 98 itu apa gitu. Ya. Ya, baik, Pak. Baik, Pak. Oke, next. Oke, ini tipe minim pengetahuan, ayo. Ataupun jadi satu, ya. Enggak, itu kan apalagi ya. Tipe lagi, lean patisserie, harusnya dimiringkan, ya. Iya. Lalu apalagi ya yang saya cek, ada banyak lagi kok. Nah, ini tolong, ya, sistematika penulisan di bab 1, ini adalah jangan langsung gini aja. Berikut adalah sistematika pada penelitian yang telah dibuat adalah, enggak. Ganti kalimat pembukanya dengan sistematika penulisan pada penelitian ini ya adalah sebagai berikut ya. Gitu. Oke. Baik, Pak. Oke, saya langsung ke bab 2 ya. Iya, Pak. Oke, ini masih banyak tipe ya. Lihat nih, komponen inovasi model bisnis berkelanjutan inovasi proporsi nilai. Kalau memang ini merupakan parameter atau variabel dari dari penelitian yang kamu ambil, sebaiknya ya kamu kasih tanda kutip aja. Jadi jelas bahwa itu adalah sebuah parameter. Kalau ini bukan parameter, ini merupakan cuman kalimat aja, ya ini jangan huruf besar semua. Ya. Baik, Pak. Tergantung apakah ini
huruf besar semua atau ini parameter. Kalau parameter sebaiknya dikasih tanda kutip aja, gitu ya. Iya, baik, Pak. Jadi jelas bahwa itu adalah parameter. Tipe, ya, garis miring belum, ya kan? Tadi kamu bilang 80% yakin, tapi tipenya banyak nih, ya. Saya temuin linear, non-linear, ya, hybrid. Ini AS apa? Nah, disingkat ya. AS apa maksudnya? Amerika Serikat maksudnya, Pak. Gitu. Jangan disingkat ya. Oke, baik, Pak. Kayak Indonesia di singkat Indon kan nggak suka ya. Nah, gitu. Sama aja. Oke, ini teknik T-nya besar, ya kan? Harusnya kecil, real time harusnya dimiringkan, ya. Algoritma A-nya besar, B-nya besar, ya. Kalau saya perhatikan di setiap halaman kamu tuh banyak sekali tipenya. Scan-nya itu harusnya miring, ya. Coronanya miring, corona miring, multivi, ya banyak. Kamu lihat sendiri ya, banyak sekali. Baik, ya. Kesimpulan berdasarkan B-nya besar. Ini banyak loh, ini banyak banget, ya. Nanti kamu lihat lagi ya. Ini pokoknya yang saya tandain ini adalah yang bisa saya tangkap. Yang sekali lagi yang bisa saya tangkap. Ya. Jadi itu saya tadi malam itu begadang untuk ngeliatin dokumennya kamu, serius, ya. Dan saya pikir tuh saya sudah di bab 3 atau bab 4, ternyata saya masih di bab 2 gitu loh, ya. Artinya banyak sekali tipografi yang saya temukan gitu loh, ya. Yang harusnya sebenarnya kamu sebagai mahasiswa yang sudah di tahapan terakhir, ini adalah karya akhirnya kamu. Setidaknya tolong, mungkin nggak bisa sempurna untuk menghilangkan typo, tapi setidaknya kan bisa diminimalisir. Nah, itu saya harapannya seperti itu sebenarnya. Ya, bukan cuma kamu, sama mahasiswa yang lain pun juga seperti itu. Ya. Baik, Pak. Ini banyak banget. Wah, ini kamu bisa lihat sendiri ya. Saya nggak jelasin lagi ya. Banyak banget. Banyak lagi. Sama ada beberapa yang saya kurang paham kalau tidak salah ya, di mana ya. Ada OPI. Ya kan macam-macam nih. Kalau tidak, ini nggak boleh ya. Ini bukan kalimat baik ya. Ya, ditentukan oleh grid maksimal kerja modelnya. Tambalan memprediksi hasil. Nah, ini saya nggak paham juga nih maksudnya apa. Ya, kalau tidak itu dianggap normal. Ya kan? Maksudnya apa sih gini? Ini yang saya bisa lihat di kamu ini kayak ibaratnya kamu ngambil referensi dari bahasa Inggris, lalu nggak apa-apa ya. Jatuhnya kan kemampuan bahasa Inggris tiap orang beda-beda ya. Mungkin kamu lemah di bahasa Inggris, lalu kamu ambil copy, lalu kamu masuk ke Google Translate, lalu cari pengertiannya. Itu boleh-boleh saja. Cuman hati-hati bahwa kadang-kadang kata-kata yang dari bahasa Inggris kalau cuma di translate aja itu kalimatnya jadi berantakan. Harus kamu melakukan paraphrasing lagi. Ya, ini yang saya lihat seperti itu. Ya, baik, Pak. Nih contoh ini metode. Nah, kan ini jujur aja nih ya. Kalau saya dari kemarin tuh saya baca ini maksudnya apa sih, saya nggak nangkap. Terus saya langsung kepikiran, jangan-jangan ini dari artikel bahasa Inggris ditranslate ke bahasa Indonesia. Kalau ini saya translate balik, benar. Ini bahasa Inggris, jatuhnya dari bahasa Inggris langsung diplek-plekan di bahasa Indonesia kan. Jadinya kalau bahasa Inggris adalah this method, cocok. Tapi kalau di bahasa Indonesia nggak cocok. Ini metode, nggak cocok. Oh iya. Nah, iya, Pak. Itu saya banyak sekali temukan. Ya. Nah, ini mungkin saya kurang tahu apakah kamu salah melakukan paraphrasing, ya, atau jatuhnya kamu tidak melakukan sintesa dari literatur yang kamu ambil, sehingga ketika kamu menuliskan kembali, saya bingung gitu loh di sini. Apa yang kamu disampaikan nih, ya. Contoh, yaitu pada algoritma yang digunakan penelitian berbeda dan studi kasus yang dijabarkan berbeda, namun memiliki sebuah persamaan yang dimana persamaan tersebut adalah metode yang digunakan sama dan tujuan penelitian serupa, yaitu ini saya jujur aja, kamu coba baca lagi apa yang kamu tulis, pasti kamu juga nggak paham apa yang kamu tulis. Ya. Baik, Pak. Ini berarti kayak kereta, titiknya di mana, komanya di mana, sama artinya pun saya juga nggak paham. Ya. Oke, baik, Pak. Oke, ini sama, ini juga saya kasih ini juga ya. Ini juga ya. Dimuat berbeda dengan penelitian yang ingin dibuat dan membuat sebuah persamaan ya, dari tadi berbeda terus jadi persamaan terus nanti berbeda lagi. Nah, bingung lagi saya. Ya. Baik, Pak. Oke, tipe. Saya kasih catatan nih, wah bab 2 kamu agak sedikit berantakan atau banyak sekali.
ya. Saya waktu itu jujur aja sama kamu, saya sampai stop di sini. Ya, karena saya ngelihat banyak sekali permasalahan di sini yang belum kamu coba rumuskan dengan baik atau tuliskan dengan baik, sehingga saya sebagai pembaca itu jadi nggak paham apa sih yang kamu ambil dari literaturnya gitu. Ya, itu satu. Banyak sih sebenarnya ya. Nah, satu kesalahan yang kamu juga belum lakukan itu dikritik. Kritik itu di dalam sebuah perbandingan pustaka itu bukan mengkritik penelitian penulisan dari penelitiannya atau jurnalnya. Enggak. Tapi kritik itu adalah yang dikritik adalah dicari kelemahannya dari penelitian yang kamu ambil atau review literatur yang kamu ambil. Kayak punya Anatomy of Sustainable Business Model, itu yang kamu lihat ini dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Shackle tahun 2020. Ini kelemahannya apa sih? Ya, tapi nggak kayak untuk masalah diambil lebih detail. Ya, detailnya detail apa yang detailnya yang harus dilakukan gitu kan. Parameter input yang lebih spesifik yang seperti apa. Nah, itu umum sekali. Jadi saya yang baca juga maksudnya apa, nggak paham gitu loh. Ya. Nih, metode yang digunakan harus lebih spesifik, sama juga saya komenin juga seperti itu, ya. Nah, ini juga sama. Lebih banyak kamu ngambil kritikan yang seperti ini, ya. Sama, mungkin ya, ini yang kamu, tapi nggak usah deh, saya nggak bahas lagi deh di sini ya. Tapi agak sedikit unik menurut saya karena saya lihat dari literatur yang kamu ambil itu ada yang macam-macam, ada yang dari corona, kesehatan, ada yang dari mana lagi tuh, yang dimana jatuhnya dari judul penelitian kamu kok agak berbeda, yang dimana harusnya penelitian kamu lebih ke arahnya ke bisnis ya harusnya. Tapi yang bisnis ada beberapa sih, tapi harusnya juga mayoritas lebih ke arahnya ke bisnis seharusnya, ya, dengan menggunakan SBM. Ya. Oke, ini saya kasih catatan metode penelitiannya seperti ini. Ya, harusnya metode penelitian itu metode penelitian apakah ini? Ya, artinya SBM kan. Ya udah dijabarkan aja metode penelitian SBM gitu, ya. Iya, Pak. Oke, ini tidak. Oke, tipe dan tipe ya. Nah, ini jujur aja ya, saya jujur stop ngelihat kesalahan tipenya kamu tadi dari di bab 2. Sehingga saya sangat menganjurkan sekali sama kamu yang menjadi PR beratnya kamu nanti dari saya itu adalah kamu harus benar-benar membaca lagi tulisan kamu dan perbaiki tipe-tipenya kamu. Ini contoh nih, kayak ini sumber penjelasan sederhana ini. Sumbernya dari mana ini? Harusnya kan linknya gitu loh. Ini apa gitu loh. Banyak loh masih kesalahan kamu loh. Banyak loh di sini. Serius. Nih saya catetin tuh kan. Ini apaan? Saya nggak paham. Sumber apa ini gitu kan. Ya. Banyak loh ya. Sama di sini kamu bilang persamaan 1 dan 3 didapatkan sebagai berikut. Mana persamaannya gitu kan. Tolong dikasih tahu gitu ya. Sama berapakah ini juga tuh kan. Aduh. Iya, banyak salahnya kamu nih ya. Jadi tugas beratnya kamu adalah PR kamu yang saya berikan ke kamu adalah itu. Ya. Kamu harus baca lagi deh, ini banyak sekali ya kesalahannya. Masih lakukan ya. Baik, Pak. Baik. Ini apa? Ini gambar tolong dibesarin ya, saya nggak bisa baca. Ya, tolong disesuaikan lagi dibaca. Walaupun harus pindah halaman nggak apa-apa, pindah halaman. Oh ya, baik, Pak. Oke. Ningga. Oke. Ya, ini kamu jangan beranggapan bahwa ini nggak ada tipe-tipe karena saya nggak baca lagi loh ini ya. Saya stop baca tipe kamu pas di bab 2. Artinya ibaratnya kamu mah ngerjain saya aja ini gitu-nya ya. Jadi tugas kamu ke depannya harus screening lagi ya. Oh iya, baik, Pak. Oke, itu dari saya, kayaknya dari saya ke kamu untuk pembahasan sistematika penulisan dari sebagai penguji kedua. Ya, saya rasa cukup dari saya. PR kamu banyak, ya ini yang bisa saya sampaikan ke kamu. So nanti kamu bersiap-siap aja, walaupun apapun nanti hasil dari sidang hari ini, ya. Pokoknya kamu harus berusaha lebih baik lagi, ya. Itu kurang lebih dari saya yang saya ingin sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak.
Baik, terima kasih Bapak Budi Arifitama sebagai penguji kedua. Senang saya persilahkan Bapak Yadara Puloh untuk bertanya. Monggo Bapak, silakan. Ya, makasih Pak Andi. Ya, Mas Andri. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapin dulu selamat ya, sudah sampai di status atau kondisi ini. Kamu bisa presentasi sidang akhir. Karena untuk sampai tahap ini tidaklah mudah ya. Dan saya yakin juga banyak sekali lika-likunya yang harus kamu lalui. Iya. Oke, kamu bisa coba share screen laporan diskusi kamu. Oh iya Pak. Dan kamu tulis perbaikannya di situ. Di email itu ya Pak? Bukan, share screen. Kamu share screen. Share. Oh, tadi bentar Pak. Saya buka dulu. Bisa di share screen, Mas Andri? Ya bentar Pak. Ini Pak. Di sini Pak. Ya. Oke, silakan masuk ke abstrak terlebih dahulu. Iya Pak. Ya. Abstraknya. Itu apa abstrak? Ke abstrak Pak. Ya, abstrak. Kalian Iya Pak. Ya. Di situ ada pernyataan kamu yang saya baca, di bagian negasi, yaitu namun pengelolaan wirausaha frozen food dapat menimbulkan kerugian dan usaha yang dilakukan tidak dapat berkelanjutan. Ini saya lihat kalimat negasi ini tidak tegas ya, artinya kerugian apa yang ditimbulkan, apakah kerugian material, apakah kerugian dari segi penjualannya gitu ya, kerugian apa tidak jelas. Boleh kamu kasih catatan di situ? Saya catat di kertas saja Pak ya? Di kertas? Iya Pak. Di abstrak tentang kerugian. Pakai laptop iya. Langsung aja di situ. Kayak laptop kan? Iya. Tapi kalau buka PDF sini, saya belum bisa Pak. Lah, kenapa harus yang PDF? Buka aja yang Word-nya. Oh, Word-nya. Iya, buka aja yang Word-nya. Terus kamu kasih note. Udah. Sebentar Pak. Ini Pak. Sudah nih Pak. Ya, kasih note. Jadi yang bagian kalimat negasi tadi itu kamu harus perbaiki. Ya, menimbulkan kerugian apa, apa. Nah, itu harus jelas. Iya Pak. Nah, terus apakah kerugian itu berdampak pada berkelanjutan usaha? Karena bisa saja orang rugi dulu nggak apa-apa, tapi tetap jalan usahanya, itu banyak. Oh iya Pak. Apakah ada hubungannya antara kerugian tersebut dengan keberlanjutan sebuah usaha? Ya. Itu harus di kalimat tambahan. Oke,
Silakan, Pak. Ya, Sudah, Pak. ini ya, Mas Andri. Di bagian kalimat terakhir Iya, itu, Pak. kamu menampilkan hasil dari penelitian ya. Hasilnya Iya, ini, Pak. hasil evaluasi modelnya sekian persen. Hasil lalu kesimpulan hasilnya itu apa? Misalnya berdasarkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ditambahin aja ya. Oke, berikutnya saya akan coba masuk ke bab 4 kamu ya, karena saya kira itu yang menjadi poinnya ya. Iya, Pak. Kamu bikin pakai apa ini? Pakai Python ya? Iya, Pak, pakai Python. Bentar ya, saya lagi loading. Iya, Pak. Oke, pengumpulan data. Oke. Ini data yang kamu kumpulin, kamu simpan ke dalam bentuk apa ya? Excel atau? Untuk pengumpulan data yang saya lakukan pertama kali adalah saya melakukan dengan Excel, Pak. Lalu format save-nya saya ubah jadi CSV, Pak. Sebentar ya, sebentar saya ada ini. Sebentar ya. Iya. Iya, Pak. Baik, Pak. Sorry, tadi ada. Share lagi, Mas Andri Mukhtar. Iya, Pak. Di-share screen lagi, Mas Andri. Iya. Ya. Sudah. Oke, ini data kamu ya. Data kamu ini ya seperti yang kamu pernah bilang ke saya. Gitu kan, ya. Iya. Apa ya? Saya kok ada merasa hal yang aneh ya di dalam skripsi kamu ini. Datanya oke, gitu ya. Terus kamu juga sudah coba jelaskan secara teknis apa namanya pengolahannya menggunakan Python. Apa ya? Cuman di sini kamu bisa kasih ke saya sebuah pernyataan nggak bahwasannya pengujian atau apa yang namanya evaluasi kamu ini sudah benar gitu ya. Karena ini saya lihat kamu lebih kepada apa namanya menyerahkan kepada library yang ada di dalam Python-nya gitu ya. Karena SVM ini di Python itu sudah ada library-nya, tinggal panggil, Mas Andri. Saya tahu itu. Ya. Karena saya juga beberapa kali nyoba ya, di Python. Ya. Bisa kamu kasih penjelasan ke saya? Karena di bab 4 kamu sendiri di 4.3 ya sama 4.4 itu kamu hanya mendeskripsikan apa yang dilakukan oleh si Python-nya itu. Ya. Analisis kamu nggak keluar di situ. Di bawah. Ya, itu codingannya ya. Ini Pak. Itu prediksi. Saya nggak mempermasalahkan ya kamu mau pakai Python, pakai apapun terserah. Nggak ada. Nah ini saya tanya. Kenapa nggak kamu satu persatu ya? Itu di situ ada 3 gambar loh. Ya. Oh iya. Baik.
Sebentar. Dengar dulu kata saya. Untuk Dengar dulu kata saya. Dengar. Ya. Ini di gambar itu ada table, ada diagram. Ya. Diagram ada 2 lagi. Kamu nggak mengurai satu persatu. Di situ ada confusion matrix, ada diagram juga. Ya. Iya, Pak. Jadi kamu seperti pasrah dengan apa yang dilakukan oleh Python, udah gitu, terus kamu tulis saja apa adanya. Ini tadi yang dibilang Pak Andi, kamu terburu-buru. Gimana? Bisa kamu kasih penjelasan? Ya baik Pak. Untuk yang sebenarnya 3 terhadap hasil prediksi ini, sebelumnya kan di implementasi SVM itu saya ingin menyatakan bahwa di situ adalah proses pelatihan sistem pertama kali Pak. Di mana pada sistem yang sebelumnya kita buat, yaitu model sistemnya, itu kita latih dulu Pak dengan data yang ada 2, kita gabungin jadi 1, yaitu data unit usaha pertama yang namanya Mbak Uti sama Dapu Ande. Kita gabungin jadi 1, totalnya jadi 360 data, di mana masing-masing toko itu 180 data Pak. Pada saat kita udah latih, lalu di sini di 4.2 di implementasi sini menghasilkan presentasi akurasi pertama kali sistem Sepertinya ada kendala jaringan ya. Iya, Pak. Ya, terus. Gimana ya Pak Andi? Pasti Pak Andi juga merasa ada yang janggal ya? Masih ke-mute Pak, masih ke-mute. Iya, oh iya bener Pak, masih ada beberapa mungkin agak kekurangan gitu ya. Iya. Ya kayak apa ya? Terutama yang bagian hasil prediksi itu dia nggak dia kasih gambar 1, terus dia dijelasin semua di situ. Ya kan satu ya. Iya, betul Pak. Silakan Pak, ini Pak Mas Andi sudah datang mungkin. Halo, bisa mendengar suara saya? Bisa Pak, bisa Pak. Oh bisa, udah lancar itu Pak. Monggo Pak, dilanjutkan Pak. Mas Andi, saya nggak lama-lama, kamu kasih catatan aja sekarang di naskah kamu. Perbaiki 4 titik berapa tuh? Mulai dari halaman 60 deh. 4.3 ya Pak? Ya, 43 sampai 4.5 ya. 4.5 enggak ada, 4.4 ya. Jadi perbaiki. Jadi kamu jangan langsung dihajar satu gambar isi banyak. Ya. Dan masing. Baik Pak. Sudah Pak. Oke. Sudah, kemudian coba buka yang ya, coba buka yang bagian saran ya. Bagian saran iya Pak.
kalau gitu. Bagian sekarang saya rasa udah cukup. Nggak ada yang terus kritisi. Paling dari segi penulisan aja. Tadi komentar Sudah Pak. apa namanya itu line space-nya. Oh iya baik Pak. Ya, saya itu dulu deh Pak. Ya. Untuk Pak Andre, makasih. Ya, baik Bapak Yadirullah. Ya, Terima kasih. baik, Pak. Sudah bertanya dan mengomentari terima kasih Pak. skripsinya Saudara Andri Mukhtar Hidayat. Saudara Andri Mukhtar Hidayat, setelah selesai sesi tanya jawab ini, saya persilakan saudara akan dipindah di waiting room terlebih dahulu. Kami, dosen pembimbing dan Dewan Penguji akan rapat singkat memutuskan apakah Anda lulus atau tidak beserta nilainya. Silakan standby di sana, sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke dalam ruangan sidang online ini. Gitu ya. Terima kasih. Iya Pak, baik Pak. Iya sama-sama. Baik, Saudara Andri Mukhtar Hidayat, sebelum kita mendengarkan hasil keputusan sidang rapat Dewan Penguji dan Pembimbing, ada beberapa syarat yang perlu dilakukan. Saya mempersilahkan pada dosen pembimbing kedua, Ibu Dewi Lestari, untuk membacakannya. Silakan Ibu. Baik, Andre udah siap? Siap Ibu. Andre? Siap Ibu. Oke, ya. Nah, sebelum dibacakan keputusan oleh pembimbing utama, akan dibacakan pernyataan yang harus dijawab oleh peserta sidang dengan menjawab bersedia atau tidak bersedia ya. Harus jelas ya, bersedia atau tidak bersedia. Pernyataan yang pertama, apakah Saudara Andre Hidayat jika dinyatakan lulus sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang serta revisi dari penguji dan seluruh administrasi kepengurusan kampus? Bersedia Ibu. Bersedia atau tidak? Bersedia Ibu. Pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua. Apakah Saudara Andri Hidayat jika dinyatakan lulus sanggup menyelesaikan kewajibannya yaitu mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal internasional atau konferensi internasional? Bersedia Ibu. Yang ketiga, apakah Saudara Andre Hidayat jika dinyatakan lulus bersedia untuk menjadi pembicara dalam suatu temu ilmiah? Benar ya, mengenai topik yang diangkat dalam skripsi. Bersedia Ibu. Bersedia ya. Yang keempat, apakah Saudara Hidayat jika dinyatakan lulus sanggup menulis artikel untuk berita yang akan dimuat di media massa? Bersedia Ibu. Pernyataan yang kelima, apakah Saudara Andri Mukhtar Hidayat jika dinyatakan lulus bersedia mengikuti rangkaian kegiatan yudisium hingga wisuda? Bersedia Ibu. Terima kasih atas jawaban Saudara Andri Hidayat. Kini waktunya mendengarkan hasil keputusan hasil sidang yang akan dibacakan oleh pembimbing utama yaitu Pak Hadi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Dewi Lestari sudah membacakan persyaratan pasca sidang. Perlu Anda ketahui, Saudara Andri Mukhtar Hidayat, sepertinya Pak Budi sudah left dari sini. Mungkin beliau walk out gitu ya, tentang skripsi, menanggapi skripsi yang sidang skripsi pada hari ini kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, semua tadi sudah dirapatkan, sudah keluar hasilnya, dan ada salah satu dari kami pun yang sebenarnya agak sedikit keberatan seperti itu. Tapi
Ya sudah saya bacakan putusan hasil sidangnya ya. Saya rasa ya Anda harus menerimanya gitu. Jika tidak menerima ya Anda bisa mengulangi proses skripsi pada semester depan gitu ya. Ya. Baik. Saudara Andre Mukhtar Hidayat, berdasarkan rapat Dewan Penguji dan dosen pembimbing, maka kami memutuskan bahwa skripsi dengan judul Prediksi Keberlangsungan Bisnis Online Shop Frozen Food dalam menghadapi kegagalan bisnis menggunakan deep learning dengan metode support vektor mesin dinyatakan lulus dengan revisi mayor dengan hasil 75,00 atau nilai mutu B+. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Bisa diterima? Bisa, Pak. Baik, jika diterima dengan ini, kami Universitas Trilogi memberikan Anda gelar sarjana komputer mulai terhitung pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan, silakan dicek dalam soft copy skripsi yang akan disampaikan melalui email. Revisi dapat diterima dalam batas waktu maksimal 2 minggu setelah sidang pada hari ini. Demikian sidang skripsi pada hari ini. Saya berterima kasih pada dosen pembimbing kedua Bu Dewi Lestari, Dewan Penguji Pak Yadara Bulo dan Pak Budi Arifitama, dan Saudara Andre Mukhtar Hidayat. Demikian sidang skripsi pada hari ini. Sidang saya tutup. Selamat siang. Siang, Pak.